Ini problem yang sangat umum terjadi di masyarakat ya. Biasanya kan di masjid-masjid ya, madrasah, musola itu banyak yang menganggap dirinya adalah panitia zakat. Dan lebih parahnya itu menganggap sama seperti halnya amil, yaitu berhak mendapat bagian dari zakat. Ini merupakan pemikiran yang salah besar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabati wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan, saya Muhammad Balya Abul Abbas, khodim di Pondok Pesantren Luhur At-Taqwafah. Kali ini saya akan berbagi sekelumit tentang wawasan puasa dan juga zakat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa puasa dan zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim, dan juga sudah diketahui secara pasti bahwa itu adalah bagian dari rukun Islam yang ada 5. Ayat atau dalil dari kewajiban puasa adalah ada pada surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah 2 ayat yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang merupakan landasan bagi kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan. Tetapi kemudian dalam prakteknya kita seringkali mengalami berbagai problem yang kita akan bahas kali ini. Nah, saya menerima beberapa pertanyaan terkait dengan puasa dan juga zakat. Mungkin puasa terlebih dahulu. Silakan pertanyaannya apa? Saya terpaksa membatalkan puasa karena sakit, tetapi tidak sempat menggantinya sebelum Ramadan berikutnya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah cukup dengan membayar fidyah? Oke. Jadi terkait dengan orang yang tidak berpuasa karena sakit. Ini perlu diperinci ya, bahwa di antara yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa adalah orang yang sakit. Itu pun sakitnya yang memang sudah darurat sehingga memperbolehkan dia berpuasa. Dan tentu saja ukuran sakit yang memperbolehkan untuk tidak berpuasa adalah melalui rekomendasi dari medis ya, bukan kepengenan sendiri atau menduga-duga sendiri begitu. Nah, ada 2 jenis orang yang sakit yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan juga konsekuensinya. Bagi orang yang sakit kemudian ada harapan untuk sembuh, maka nanti setelah Ramadan selesai dia wajib untuk mengqadha atau membayar hutang puasanya. Jika dia batal puasa karena sakit 3 hari, maka nanti pasca Ramadan selesai dia harus mengqadha 3 hari. Tetapi kemudian andaikan orang yang sakit ini yang ada harapan untuk sembuh kok sampai lalai, kemudian sampai berjumpa dengan bulan Ramadan berikutnya, maka ini konsekuensinya bertambah. Selain mengqadha puasa, juga dia diharuskan membayar fidyah. Kenapa? Karena ini sebagai sanksi atas kelalaiannya. Begitu. Nah, yang kedua adalah orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, sakitnya parah gitu. Misalkan, contoh saja, ada orang yang 1 minggu sebelum Lebaran atau H-7 Lebaran karena melakukan mudik kemudian kecelakaan di jalan, naudzubillah,
dan dia parah lukanya sehingga menurut medis ini divonis tidak ada harapan sembuh yang memampukan dia untuk berpuasa, maka bagaimana cara mengkodoknya atau cara membayar hutang puasanya? Maka cara membayar hutang puasanya adalah dengan membayar fidyah saja, yaitu setiap hari puasanya terhitung 1 mud bagi setiap orang miskin. Membayar fidyah ini bentuknya adalah berupa makanan pokok dalam suatu daerah, ya, atau di konteks Indonesia berarti beras. Berapa 1 mud? Menurut para ulama, kalau dikonversi ke Indonesia berarti 0,6 kg atau sekitar 3/4 liter beras, ya. Jadi tidak perlu berpuasa karena memang tidak ada kesempatan untuk berpuasa disebabkan oleh sakit, maka hanya cukup dibayar menggunakan fidyah saja. Mungkin demikian. Pertanyaan yang kedua itu terkait dengan zakat. Ada pertanyaan, saya memiliki hutang yang cukup besar, namun juga memiliki tabungan yang sudah mencapai nisab. Apakah saya tetap wajib membayar zakat mal atau hutang saya harus dibayar terlebih dahulu? Berikutnya adalah tentang zakat, ya. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam dan banyak dalilnya. Di antaranya adalah waqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Nah, zakat itu secara definisi, secara bahasa adalah an-nama, wa hiya lughatan an-nama. Di dalam Al-Qur'an disebutkan az-zakah hiya lughatan an-nama wa syar'an ismun limalin maksusin yu'khadu min malin maksusin ala wajhin maksusin yusarrafu li dha'ifatin maksusatin. Bahwa zakat adalah nama atau ya penamaan bagi suatu harta tertentu yang ditunaikan tertentu kepada orang-orang tertentu atau kelompok tertentu. Nah, dalam prakteknya zakat itu secara umum dibagi menjadi 2. Ada zakat badan, ada zakat mal. Zakat badan seperti halnya dalam bentuk prakteknya adalah zakat fitrah. Sedangkan zakat mal banyak macamnya. Emas dan perak, pertanian, peternakan, dan seterusnya. Tetapi belakangan di era kontemporer, para ulama kemudian merumuskan suatu hukum tertentu, yaitu yang disebut sebagai zakat profesi. Nah, ini kalau di dalam literatur klasik barangkali kita tidak menemukan, karena itu adalah rumusan dari para ulama mutaakhirin, adanya zakat profesi. Maka timbul pertanyaan, apa pertanyaannya? Pertanyaannya, saya memiliki hutang yang cukup besar, namun juga memiliki tabungan yang sudah mencapai nisab. Apakah saya tetap wajib membayar zakat mal atau hutang saya dulu yang dilunasi? Baik, perlu diketahui bahwa ada beberapa ketentuan dalam menunaikan ibadah zakat, ya. Terutama terkait dengan zakat mal, ya. Ada syarat-syarat tertentu bagi orang muzaki atau orang yang menunaikan zakat. Yang pertama adalah Islam, kemudian merdeka, hartanya adalah kepemilikan sempurna, sudah mencapai nisab dan juga haul. Tentu saja ini diperoleh dengan cara yang halal hartanya. Nah, profesi, harta profesi ini kalau kita lihat di dalam literatur kontemporer, di antaranya ada ulama yang bernama Wahbah Az-Zuhaili. Beliau mengatakan wad-dakhlu alladhi yaksibuhu kullun min sahibil amal al-hurri awil muwaddaf yang tabi'u alaihi fiqhan wasful malil mustafad. Nah, bahwa zakat profesi ini kewajibannya, kenapa diwajibkan? Karena membandingkan dengan zakat pertanian. Petani yang penghasilannya seberapa saja diwajibkan untuk berzakat. Ini apalagi orang-orang yang punya keahlian kemudian berprofesi dengan keahliannya itu yang penghasilannya hingga puluhan sampai ratusan juta, maka tentu saja secara akal ini mestinya juga diwajibkan untuk membayarkan zakat yang disebut sebagai al-malul mustafad. Nah,
Ada orang yang punya harta banyak, ya. Standarisasi harta yang wajib dizakati ada dua. Pertama adalah mencapai nisab dan haul. Nisabnya zakat profesi itu menurut para ulama disamakan dengan nisabnya emas, yaitu sebesar 85 gram yang mencapai haulnya. Haul itu adalah standar ukuran 1 tahun dalam kalender Hijriah. Jadi 85 gram, kalau dalam konteks hari ini, katakanlah 1 gramnya adalah 1 juta, maka berarti orang tersebut harus punya harta sebanyak 85 juta dalam 1 tahun. Tentu itu adalah harta bersih yang tidak ada lagi pengalokasian untuk kebutuhan keseharian atau kebutuhan mendasar lainnya. Nah, kalau ada orang dalam 1 tahun kemudian sudah mempunyai harta 85 juta, maka inilah dia terkena kewajiban zakat profesi. Ya, ini pembayarannya bisa 1 tahun, ya, yang wajib adalah nisab dan haul berarti 1 tahun, tetapi ada ulama yang membolehkan dicicil per bulan. Jadi tadi nisabnya 85 gram dan sudah haul dalam 1 tahun, andaikan dikonversi rupiah 1 gram 1 juta, berarti harus mempunyai harta uang 85 juta. 85 juta itu 1 tahun. Boleh dicicil pembayarannya, yaitu berarti per bulan katakanlah penghasilannya adalah 7.100.000. Nah, kalau membayar zakat profesi per bulan berarti 7,1 juta itu dikurangi 2,5%. Itulah yang diwajibkan untuk dibayarkan sebagai zakat profesi. Tetapi bagaimana kalau misalkan orang tersebut punya hutang? Mana yang didahulukan? Perlu diketahui bahwa syarat dari kewajiban menunaikan zakat adalah 1. Si muzaki orang Islam, kemudian merdeka, kepemilikan hartanya sempurna, sudah mencapai nisab dan juga haul. Nah, dengan demikian orang yang masih punya tanggungan hutang, maka yang wajib didahulukan adalah membayar hutang terlebih dahulu. Baru kemudian kalau memang sisa harta setelah membayar zakat itu masih mencapai 1 nisab dan haul, maka baru dia wajib menunaikan zakat malnya. Berapa? 2,5%. Buat pertanyaan selanjutnya, bolehkah saya memberikan zakat fitrah kepada saudara yang kurang mampu meskipun masih ada hubungan keluarga dengan saya? Okay. Baik, untuk menjawab pertanyaan ini perlu diketahui bahwa zakat ini ada 2 subjek, ya. Ada yang disebut muzaki dan juga mustahik. Mustahik di dalam zakat itu ada 8 golongan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi ada 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat. Fuqara, masakin, amilin, mu'allaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Nah, bagaimana kemudian kalau ada orang yang memberikan zakatnya kepada saudara atau keluarganya? Ini perlu diperinci, ya. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh, tetapi ada juga yang mengatakan boleh dengan ketentuan tertentu. Yang mengatakan tidak boleh karena bagaimanapun keluarga atau misalkan anak atau istri itu adalah orang yang masih dalam tanggungan nafkahnya. Jadi di antara syarat mustahik itu tidak berada dalam tanggungan seorang muzaki, ya. Jadi tidak boleh memberikan zakat kepada keluarga yang masih dalam tanggungan nafkahnya. Tetapi ada yang perbolehkan kalau misalkan nafkah yang diberikan itu belum mencukupi kebutuhan dasarnya, sehingga dia bisa dikategorikan sebagai fakir dan miskin. Artinya keberhakan mustahik yang masih keluarga itu bukan karena keluarga, tetapi dalam kategori yang 8 asnaf tadi, 8 golongan tadi. Jadi
kalau misalkan ada di antara keluarga kita yang masuk dalam kategori 8 asnaf tadi, maka dia berhak untuk menerima zakat. Begitu. Ada amil yang tidak diputuskan secara resmi gitu, misalnya bukan diutus dari Basnas gitu. Jika mendapatkan bagian sebagai mustahik, duit yang dia terima itu halal atau haram, misalkan karena kekurangan sumber daya jadi mengambil seorang ditunjuk buat jadi amil, itu gimana? Baik, ini problem yang sangat umum terjadi di masyarakat ya, bahwa dalam distribusi zakat ya, ternyata muzaki menyerahkan zakatnya itu teknisnya nanti ada yang langsung, ada yang juga melalui amil. Tetapi dalam praktek di masyarakat ada yang disebut sebagai panitia zakat. Nah, ini perlu dipahami perbedaannya, karena dengan memahami ini nanti kita juga paham konsekuensi hukumnya seperti apa. Pertama adalah amil yang disebutkan tadi dalam Al-Quran. Di antara 8 golongan yang berhak menerima zakat adalah al-amilina 'alaiha, yaitu amil zakat. Amil itu siapa? Amil adalah manista'malahu al-imam ala akhdhis shadaqat wa daf'iha lil mustahiqiha, yaitu orang yang diangkat sebagai amil oleh pemerintah atau lembaga resmi di bawah naungan pemerintah. Jadi dapat dipahami bahwa amil itu harus orang yang ditunjuk atau orang yang diajukan kepada lembaga kenegaraan, lembaga pemerintahan, dan diberi SK keputusan secara resmi bahwa dia adalah amil. Inilah orang yang disebut sebagai amil. Konsekuensinya nanti ketika muzaki menyerahkan zakatnya kepada amil, maka kewajiban muzaki atas zakatnya itu sudah gugur. Ketika muzaki menyerahkan zakatnya kepada amil, otomatis kewajiban zakatnya menjadi gugur. Tetapi ini berbeda ketika muzaki menyerahkan zakatnya kepada panitia. Biasanya kan di masjid-masjid ya, madrasah, musola itu banyak yang menganggap dirinya adalah panitia zakat. Dan lebih parahnya itu menganggap sama seperti halnya amil, yaitu berhak mendapat bagian dari zakat. Ini merupakan pemikiran yang salah besar ya. Kalau panitia itu adalah orang yang sukarela membantu dalam pengelolaan harta zakat ya. Konsekuensinya berbeda. Kalau misalkan muzaki, orang yang zakat, menyerahkan harta zakatnya kepada panitia, ini kewajiban zakatnya belum gugur selagi panitia zakat belum menyerahkan kepada mustahik zakatnya. Karena posisi panitia ini hanya sebatas perantara. Jadi dia wakil dari muzaki. Kalau amil itu wakil dari mustahik gitu. Jadi ini sekali lagi perlu ditekankan bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan terkait dengan amil dan juga panitia zakat. Kalau amil ini saya kutip setidaknya ada 7 perbedaan antara amil dengan panitia ya. Amil, 1, amil itu punya legalitas hukum dari pemerintah ya, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat atau lembaga kayak Basnas ya, atau Lazisnu dan seterusnya, atau mungkin UPZ ada di daerah-daerah itu yang disebut dengan amil. Yang kedua, amil statusnya merupakan wakil dari mustahik, yaitu wakil dari orang yang berhak menerima zakat, yang 8 asnaf tadi. Sehingga ketika muzaki menyerahkan zakatnya kepada amil, kewajiban zakat bagi muzaki sudah gugur. Yang ketiga adalah karena zakat muzaki sudah dianggap sah ketika diserahkan kepada amil, maka muzaki tidak wajib menggantinya ketika terjadi kekeliruan dalam distribusi
barang zakatnya oleh si amil karena sudah gugur kewajibannya. Sehingga ketika muzaki menyerahkan zakatnya kepada panitia, kewajiban zakatnya belum gugur selagi atau kecuali si panitia sudah menyerahkan harta zakatnya kepada para mustahikin. Kemudian selanjutnya adalah amil berhak menerima bagian dari zakat karena memang amil termasuk dari golongan yang berhak menerima zakat, berbeda dengan panitia gitu. Dan terakhir amil boleh mengambil biaya operasional. Ya, sedangkan panitia tidak diperbolehkan. Terkait dengan status hartanya yang diambil oleh panitia apakah halal atau haram, tentu kalau kita melihat status amil dan panitia berbeda dan konsekuensinya berbeda, kalau amil tadi berhak menerima harta atau bagian dari zakat, maka panitia tidak boleh. Jelas, kalau panitia tidak boleh mengambil bagian dari harta zakat, berarti status harta yang diambil itu adalah haram. Jadi panitia haram mengambil bagian dari harta zakat yang telah ditunaikan oleh muzaki. Jadi akhirnya kita dapat memahami bahwa di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai umat muslim itu perlu mengetahui rukun dan syaratnya. Supaya apa? Supaya kita ibadahnya absah. Ya. Berbahayanya kalau orang melaksanakan ibadah tetapi tidak mengetahui syarat dan rukunnya, itu rawan tidak sah. Sehingga ini perlu dipahami secara bersama. Ayo kita pahami syarat dan rukun dari puasa maupun zakat, terutama zakat, karena zakat itu mengandung konsekuensi administrasi pemerintahan yang mungkin belum banyak dipahami oleh masyarakat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.